Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada topik ini, kita akan belajar mengenai kesehatan diri dan kebersihan rumah. Mohon disimak baik-baik ya. Happy learning! Materi yang pertama adalah mengenai kesehatan. Kesehatan adalah bukan sekedar tidak adanya penyakit, tapi jasmani, psikologis, dan kesejahteraan sosial. Definisi tersebut adalah definisi dari WHO. Yang selanjutnya adalah faktor yang berisiko bagi kesehatan. Yang pertama ada faktor risiko individu yang terdiri dari faktor risiko biologis dan perilaku individu. Faktor risiko biologis sendiri terdiri dari ukuran tubuh, berat badan, penyakit kronis, dan penyakit keturunan. Sedangkan perilaku individu terdiri dari kecanduan, nutrisi yang salah, kekurangan, atau makan berlebihan. Nah, yang kedua ada faktor risiko lingkungan, yaitu yang pertama ada sosial, politik, olahraga, ekonomi, dan budaya keadaan lingkungan. Dan yang kedua ada ketegangan yang disebabkan oleh pekerjaan, yang ketiga ada tekanan lingkungan. Nah, yang selanjutnya adalah faktor yang melindungi kesehatan. Yang pertama itu ada faktor pelindung individu yang terdiri dari faktor pelindung biologis dan perilaku individu. Faktor pelindung biologis terdiri dari berat badan yang membuat seseorang merasa nyaman, tidak ada penyakit kronis, dan keseimbangan psikis. Dan perilaku individu terdiri dari pilihan makanan yang baik, tidak ada kecanduan, manajemen waktu yang baik, gerakan teratur, tidur yang cukup, dan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dan yang kedua, ada faktor pelindung lingkungan yang terdiri dari bekerja, memiliki waktu senggang, keamanan di tempat kerja, keamanan sosial, pemeriksaan kesehatan, tidak merasa stres dan bising, gaya hidup sehat, terhindar dari polutan dan polusi, keamanan dalam keluarga, dan tidak ada kerugian sosial. Materi yang selanjutnya adalah sikap yang mempengaruhi kesehatan. Kegiatan untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan antara lain makanan sehat, aktivitas psikologis, gerakan, pandangan hidup yang positif, kemampuan mengatasi stres dan lingkungan yang sehat, serta ketegangan. Materi selanjutnya adalah kesejahteraan dan kesehatan di rumah. Yang pertama, sumber zat yang tidak baik di dalam rumah, yaitu ada udara polutan masuk ke dalam rumah, udara di rumah terkontaminasi oleh asap rokok, bahan bangunan dan furniture yang dapat mengeluarkan polutan, peralatan yang tidak dipasang dengan baik dapat mencemari udara, suhu ruangan yang tinggi dapat mempercepat emisi polutan, dan pencemaran oleh alam yaitu jamur, spora, bakteri, tungai, dan virus. Selanjutnya adalah zat alergi dalam rumah. Yang pertama itu ada tungau. Tungau terlihat hanya ketika seseorang menunjukkan reaksi alergi. Makanan utama tungau terdiri dari kutikula kulit manusia yang setiap hari kita lepas sekitar 1,5 gram. Jumlah ini cukup untuk memberi makan lebih dari 1 juta hewan kecil ini. Dan tips untuk menghindari adanya tungau adalah kamar tidur harus berventilasi baik, kasur, kain pelapis, dan karpet harus sering dibersihkan dengan vakum, spray harus sering diganti, dan singkirkan semua perangkap debu dari kamar tidur seperti kain pelapis, tirai, jaring tebal, rak buku, kain empuk, dan kain lap. Selain tungau, ada juga jamur. Ada berbagai jenis jamur yang tumbuh di atas bahan organik seperti roti dan keju, buah, kompos, kayu dan kertas, bahkan pada map, buku, dan kulit. Jamur tidak selalu dapat dilihat dengan mata telanjang. Di alam, jamur itu ada di daun busuk di hutan, tumpukan kompos, rumah kaca, rumput, dan jerami. Di dalam rumah, jamur bisa terdapat di rumah yang tidak digunakan, ruang bawah tanah yang lembab, kamar mandi berventilasi buruk, dan area lain yang basah. Dan dalam makanan, ada dalam buah yang disimpan dan sayuran yang dimasak, serta buah dan sayuran segar, jus yang dicairkan, minuman beralkohol, dan cuka yang dimaniskan dengan sirup gula yang diproduksi dengan enzim. Selanjutnya adalah mengenai kabut elektro. Media berbicara tentang kabut elektrik, tetapi yang dimaksud adalah medan elektromagnetik dan muatan elektrostatis. Beberapa dokter menghubungkan banyak penyakit yang berbeda dengan ketegangan elektrostatis atau listrik, seperti penyakit masalah tidur, iritasi, gugup, sakit kepala, dan juga sakit mata. Selanjutnya ada kebisingan sebagai faktor stres. Suara dasar kebisingan adalah istilah yang digunakan untuk osilasi mekanis dan gelombang yang dipancarkan oleh media elastis seperti udara. Manusia dapat merasakan 16 hingga 20 ribu osilasi per detik. Satu osilasi per detik sama dengan 1 Hz, dan kebisingan dapat diukur dengan desibel.
Bagaimana kebisingan mempengaruhi kita? Pertama, kebisingan dengan tingkat di bawah 50 desibel dapat mengganggu dan menyebabkan stres, khususnya pada kebisingan malam hari yang mengganggu tidur. Kedua, kebisingan di tingkat 65 hingga 85 desibel akan mengurangi efisiensi dan menyebabkan gangguan vegetatif seperti kontraksi pembuluh darah, gangguan tidur, emisi asam lambung yang berlebihan, dan suplai darah yang buruk di kulit. Dan yang terakhir, kebisingan di atas 85 desibel akan mengurangi efisiensi seminimal mungkin, karena itu dapat merusak telinga bagian dalam dan dapat menyebabkan gangguan vegetatif. Cara mencegah kebisingan. Yang pertama, pemisahan bangunan dari jalan arteri utama dengan pembatas, pembelian peralatan rumah tangga yang tenang, dan menghindari tempat yang sangat bising. Kedua, pelindungan pribadi dengan menggunakan penyumbat telinga. Ketiga, kurangi sumber kebisingan, seperti mengganti logam dengan sintetis, misalnya roda bergigi. Tempatkan karet atau kain felt di bawah peralatan bising, dan perbaiki mesin secara teratur. Dan yang terakhir, hindari penyebaran kebisingan dengan melapisi dinding dan gunakan bahan yang dapat menyerap kebisingan. Selanjutnya adalah bab 2, yaitu resiko kesehatan di dalam rumah. Survei resiko kesehatan. Berdasarkan survei yang dilaksanakan di Austria, dihasilkan bahwa 30% penduduk laki-laki dan 28,8% penduduk perempuan yang berusia di atas 15 tahun melakukan tindakan khusus untuk meningkatkan atau memelihara kesehatan mereka. 44,8% laki-laki dan 52,5% perempuan mementingkan sehat dan makanan yang bergizi. 44,8% laki-laki yang menyadari bahwa fakta nutrisi itu sangat mempengaruhi kesehatan. 50,4% laki-laki dan 28,8% perempuan melakukan olahraga atau gerakan dengan alasan untuk kesehatan. Lalu, 50,4% pria dan 45,6% wanita melakukan olahraga tertentu untuk alasan kesehatan mereka. Minat terhadap kegiatan aktivitas fisik menurun seiring bertambahnya usia. 24% pria dan 19% wanita yang memiliki usia 20 tahun ke atas memiliki kelebihan berat badan. Dan hal ini bukan hanya akibat dari latihan fisik yang tidak mencukupi, tetapi juga dari suplai energi yang terlalu berlebihan. Pada pria cenderung pada tinggi 175,6 cm memiliki berat badan 79,9 kg, sedangkan pada wanita pada tinggi 163,7 cm memiliki berat badan 65,5 kg. Pria mencapai berat tertinggi pada 81,8 kg masing-masing 81,6 kg antara usia 45 dan 64 tahun, sedangkan wanita mencapai nilai tertinggi berat badan 69 kg dan 68,1 kg itu pada usia 55 dan 74 tahun. Dengan bertambahnya usia, berat badan pria dan wanita akan tenggelam dan menetap di sekitar usia 85 dengan berat badan yang agak lebih rendah dari usia 20 hingga 24 tahun. Jadi untuk usia yang lebih tua cenderung memiliki berat badan yang lebih rendah daripada usia 20 hingga 24 tahun. Yang selanjutnya adalah faktor stres penduduk. Faktor risiko kesehatan adalah hal, keadaan, atau peristiwa yang dapat mempengaruhi kemungkinan timbulnya pengaruh buruk terhadap kesehatan. Stres adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Stres juga dapat terjadi karena situasi atau pikiran yang membuat seseorang merasa putus asa, gugup, marah, atau bersemangat. Yang selanjutnya ada berbagai situasi atau peristiwa yang dapat memicu terjadinya stres seseorang, antara lain tidak memiliki pekerjaan, lalu menjadi beban di tempat kerja, kemudian bertengkar dengan pasangan, lalu diusir dari rumah. Hal-hal tersebut dapat memicu stres karena tidak stabilnya emosi seseorang, dan hal tersebut membuat pikiran seseorang menjadi tidak stabil sehingga berdampak stres pada seseorang. Metode penanganan stres mencakup perubahan gaya hidup, teknik relaksasi, serta psikoterapi. Perubahan gaya hidup tersebut dapat meliputi yang pertama berolahraga secara teratur, yang kedua menerapkan pola makan dengan gizi seimbang yaitu 4 sehat 5 sempurna, membatasi konsumsi kafein seperti kopi, lalu menghindari konsumsi alkohol dan nafsa termasuk narkoba atau rokok, lalu tidur yang cukup yaitu 8 jam. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita kali ini. Selamat belajar dan sampai jumpa.